saya mendengar rencana Pak Bupati untuk membuat mall pelayanan publik, saya ikut memberikan dukungan sepenuhnya. Sehingga misalnya kalau mau mengurus sesuatu, itu ada flowchart-nya, apa persyaratannya, kemudian alurnya seperti apa, lalu durasi waktunya berapa, kalau memang harus berbayar, berbayarnya berapa, dan lalu kemudian konsisten dengan flowchart yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, edukasi, motivasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Saya sudah bersama dengan Dr. Haji Ahmad Mujib Rohmat MH, anggota DPR RI di Komisi 10. Apa kabar Pak Mujib? Alhamdulillah sehat-sehat, moga-moga Mas Bambang dan pemirsa juga dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi COVID-19. Terima kasih Pak Mujib yang ternyata sekarang sedang berada di Kendal, ya, betul. Di sedang reses. Tempat asli dan sekaligus juga konstituen ya Pak Mujib ya. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Mujib dan seluruh keluarga besar Partai Golkar karena sebentar lagi Bupati dan Wakil Bupati yang diusung oleh Partai Golkar yang kemudian terpilih di Kabupaten Kendal akan segera dilantik Pak Mujib. Alhamdulillah, insya Allah hari Jumat, tapi kelihatannya lewat virtual. Jadi Pak Gubernurnya dari kantor, masing-masing bupati dari kantornya masing-masing. Ya, sekarang memang udah mau tidak mau kita harus memanfaatkan fasilitas virtual ini. Untung fasilitas ini ada ya. Jadi kalau dulu belum ada, kemudian ada pandemi kayak begini, kita mungkin malah bingung sendiri. Dan alhamdulillahnya internetnya bagus untuk Kabupaten Kendal. Oh gitu ya. Kalau di kabupaten lain di luar Jawa agak masih ada mengkhawatirkan juga seperti yang terjadi di sektor pendidikan dengan PJJ pembelajaran jarak jauh, masih banyak kabupaten-kabupaten yang bermasalah jaringan internetnya. Tapi alhamdulillah Kendal insya Allah bagus dan moga-moga besok pada saat pelantikan secara virtual berjalan dengan lancar. Oke. Pak Mujib ini kan orang yang asli Kendal dan cukup lama mewakili Kendal. Menurut Pak Mujib, apa masalah-masalah yang mendesak harus diselesaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati baru ini? Ya, karena saya orang Kendal, meskipun baru periode yang kedua sekarang ini di Kendal dari 5 periode saya di DPR. Ya. Karena 3 periode yang sebelumnya lebih banyak konsentrasinya di Dapil 9, yaitu di Brebes dan Tegal, Selawi. Nah, sekarang ini kebetulan ada 2 kondisi musim yang mungkin menjadi entah itu sebutannya musibah atau apa buat kita. Yang pertama adalah pandemi COVID ini, yang kedua adalah musim hujan dan banjir. Nah, musim hujan dan banjir ini kelihatannya dari tahun ke tahun, dari bupati ke bupati, belum bisa teratasi dengan baik. Apakah itu karena curah hujan yang kuat dan kemudian juga karena faktor ada perubahan tata ruang, di mana banyak sekali pengembang, kemudian juga ada industri dan sebagainya, sehingga di beberapa tempat itu ketika hujan deras lalu airnya banjir dan kemudian tidak bisa salurannya kurang bagus, sehingga di beberapa tempat itu harus mengalami banjir berlama-lama.
Kemudian yang kedua juga mungkin karena sungainya yang memang harus direvitalisasi, sehingga dengan demikian kami berharap di Kendal ini dengan bupati yang baru ini bisa teratasi. Lebih-lebih yang agak ironis justru di Kendal kotanya yang sekitar rumah dinas bupati dan kantor kabupatennya itu juga tergenang air. Ya. Itu satu. Yang kedua adalah pandemi ini. Kelihatannya di Jawa Tengah meskipun sekarang mengalami penurunan yang cukup lumayan, tetapi pada dasarnya masih dianggap sebagai cukup tinggi, sehingga dengan demikian kami berharap masyarakat Kendal khususnya dengan pemerintahnya bisa menyelesaikan dan merubah zona yang mungkin kemarin merah, kemudian sekarang bisa kita harapkan kuning dan selanjutnya menjadi oranye dan hijau, sehingga dengan demikian sektor pendidikan bisa berjalan secara normal lewat sistem pendidikan tatap muka, juga ekonomi bisa kembali bergerak karena di Kendal itu banyak destinasi wisata yang ini juga terkena cukup parah untuk sektor ekonomi. Juga ada industri, sehingga dengan demikian kita harapkan dua hal ini menjadi satu garapan yang serius di kondisi yang sekarang kita hadapi. Yang kedua tentu kami berharap bahwa sebagai pemerintah fokus pada pelayanan publik yang lebih efisien, yang lebih terjangkau, terukur dari sudut waktunya, efektif, dan tentu saja kami berharap bahwa pelayanan publik ini barangkali lebih transparan. Saya mendengar rencana Pak Bupati untuk membuat mall pelayanan publik, saya ikut memberikan dukungan sepenuhnya. Sehingga misalnya kalau mau mengurus sesuatu, itu ada flowchart-nya, apa persyaratannya, kemudian alurnya seperti apa, lalu durasi waktunya berapa, kalau memang harus berbayar, berbayarnya berapa, dan lalu kemudian konsisten dengan flowchart yang dibuat seperti itu. Ini menjadi catatan buat saya sebagai ya katakanlah yang alhamdulillah Partai Golkar diberi kepercayaan untuk kadernya menjadi bupati di Kabupaten Kendal. Oleh karena itu saya tentu berharap bahwa Pak Bupati itu cukup harmonis dengan didukung oleh aparatur negaranya, ASN-nya, aparatur sipil negaranya, dan tentu akan sangat efektif lagi kalau didukung juga oleh masyarakat Kendal pada umumnya. Sehingga dengan demikian pemerintahan bisa berjalan mendapatkan dukungan dari masyarakat sekaligus dengan kapasitas yang baik oleh ASN di lingkungan Pak Bupati. Sedangkan yang lainnya yang tentu saya berharap karena saya bidangnya pendidikan, kebetulan di Kendal, lama pendidikan di Kendal dan sumber daya manusia di Kendal itu perlu terus untuk ditingkatkan, karena di Kendal akan didesain sebagai pusat industri, dan ini tentu kami berharap industri nanti rekrutmennya adalah dari lingkungan masyarakat Kabupaten Kendal, dan sebaliknya masyarakat Kabupaten Kendalnya pun mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi standar kualifikasi kemampuan dan profesionalitas dari masyarakat untuk bisa masuk ke dunia industri. Karena itu pendidikan menjadi sangat penting di Kabupaten Kendal untuk terus ditingkatkan. Itu Mas Bambang. Pak Mujib, kembali ke soal banjir tadi. Apakah ini banjir yang yang luar biasa dibandingkan banjir-banjir rutin sebelumnya, Pak Mujib? Saya kemarin mendapatkan informasi bahwa di Kendal ini kan ada 20 kecamatan. Ya. Dari 20 itu 14 kecamatan yang terkena banjir. Dan tentu tidak semua di kota kecamatannya, mungkin di desa-desa yang ada di lingkungan kecamatan. Tapi kalau jumlahnya sampai 14, itu maknanya adalah lebih dari
60% itu kena banjir. Memang kita dikelilingi beberapa sungai. Nah, tentu saja kami berharap nanti infrastruktur khususnya yang berkaitan dengan sungai-sungai itu bisa diperbaiki. Lalu kemudian tata ruang, kalaupun itu ada pengembang dan ada pembangunan industri, saya kira harus amdalnya itu diperhatikan sehingga pada akhirnya nanti banjir bisa dikurangi secara signifikan. Di samping itu juga tentu kami berharap pada masyarakat untuk sadar tidak membuang sampah sembarangan dan mungkin juga lingkungannya masing-masing bisa memperhatikan selokannya dan sebagainya. Pak Mujib, ya. Ini soal infrastruktur sumber daya air, ini kan banyak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui balai-balai besar sungai itu. Nah, berarti tidak mungkin juga soal anggarannya juga itu hanya diselesaikan di tingkat kabupaten. Nah, menurut Pak Mujib, bagaimana cara mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat? Ya, saya kira kita mengenal dengan istilah DAK, dana alokasi khusus, yang mungkin nanti kami berharap antara bupati sebagai eksekutif dan legislatif itu bisa berjalan secara harmonis, sehingga dengan demikian ketika menyusun program atau kegiatan di Kabupaten Kendal itu bisa berjalan dengan baik, lalu kemudian berkolaborasi lah, mungkin langsung minta bantuan dari pemerintah pusat ya, yang insya Allah moga-moga bisa berjalan dengan baik itu untuk infrastruktur jalan, infrastruktur embung, infrastruktur sungai, dan juga pasar dan segala macam mungkin bisa berjalan dengan baik karena memang Bupati dan DPRD-nya harmonis. Ya, Pak Mujib tadi menyebut mengenai pariwisata dan itu adalah bidang Komisi 10. Ya. Kira-kira bagaimana potensi pariwisata di Kendal? Di Kendal itu tipologinya itu wilayah itu ada 3 tipologi. Yang pertama adalah masyarakat di sebelah bawah Pantura itu adalah masyarakat bahari. Banyak ada laut, ada pantai, karena itu kami berharap bisa muncul di situ wisata bahari dengan kreativitas dan inovasi masing-masing desa yang memiliki baharinya itu wisata bahari. Misalnya seperti di Kaliwungu punya ngebum, kemudian di Kendal mungkin punya batengan, kemudian di Patepon punya bedodo, kemudian di Kangkung punya Jung Semi, dan yang lainnya. Kemudian di Rawosari punya Sendang Si Kucing, dan ini bisa menjadi wisata bahari. Kemudian yang di tengah, yang di sebelah selatan itu adalah wisata agro, karena memang di sana adalah pegunungan, di sana adalah perkebunan, ada kopi di Jelimut sana dan sebagainya. Kemudian juga ada buah-buahan, di sana ada plantera dan sebagainya. Mungkin wisata agro itu ada di atas, sekaligus juga mungkin wisata alam, ada curug dan sebagainya. Lalu di tengah seperti di Kaliwungu sendiri ada wisata religi, yaitu Sawalan, kemudian di Kuncen itu juga ada kegiatan religi, di Kendal juga ada kegiatan religi. Yang dengan demikian maka ada 3 tipologi. Kendal itu adalah bisa wisata bahari, wisata religi, dan wisata agro. Moga-moga ini bisa berjalan dengan baik, dan saya minta kepada dinas pariwisata untuk memperhatikan kalender of event di Kabupaten Kendal. Bahkan saya mengusulkan juga kepada bupati-bupati yang lama, tapi kelihatannya belum jalan. Paling tidak kalau satu kecamatan punya 2 saja kalender of event untuk kabupaten, dikalikan 20 kecamatan, itu maknanya ada 40 event selama 1 tahun, ditambah dengan event yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Misalnya ulang tahun kabupaten, mungkin ada festival apa oleh kabupaten, mungkin juga ada kegiatan olahraga oleh kabupaten yang bisa dijadikan sebagai spot tourism dan sebagainya, goes dan sebagainya.
Lalu kemudian saya berdiskusi juga sama Adinda Diko, Ibu Bapak Bupati, Mas Bupati, untuk misalnya dimulai dengan satu kecamatan, satu desa wisata. Itu kalau itu terjadi dengan tema yang berbeda-beda, dengan tipologi tadi yang berbeda-beda. Itu kira-kira Mas Bambang. Ya, Pak Mujib kan sudah mengikuti perkembangan Kendal ini cukup lama dan pembangunan ini kan tidak akan mulai dari nol. Kira-kira apa hal-hal baik yang sudah ada di Kendal yang perlu diteruskan? Saya melihat misalnya cukup harmonitas masyarakat Kendal cukup bagus, dan kemudian misalnya tenaga kerja juga cukup bagus, dan mungkin juga tanda kutip cukup murah juga. Dan sekali lagi di Kendal karena harmonis, kelihatannya buruh atau tenaga kerjanya tidak tenaga kerja politik, Mas Bambang. Kalau di Bekasi, di Jakarta, di sekitar Jabodetabek itu kan nggak ada apapun demo karena ada unsur-unsur politik yang masuk di dalamnya, sehingga dengan demikian menjadi high cost. Nah, di Jawa Tengah khususnya di Kendal, insya Allah bisa jadi tidak harus high cost, tapi bukan berarti juga tenaga kerjanya ditekan harganya, tapi tetap harus sejahtera. Itu salah satu kekuatannya. Yang kedua adalah saya kira cukup santun masyarakatnya, tetapi tentu kesantunan ini satu hal, tetapi kualifikasi dan kompetensi itu tetap harus dituntut, dan tentu saja adalah insya Allah juga loyalitasnya cukup bagus. Lalu kemudian hubungan dengan masyarakat, misalnya ormas-ormas yang besar seperti NU, Muhammadiyah, dan juga yang lainnya itu juga cukup harmonis, termasuk juga umat-umat yang lainnya cukup harmonis, sehingga dengan demikian ini menjadi potensi untuk bersinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Pak Mujib, Kendal ini kan terkenal sebagai penyumbang tenaga kerja keluar daerah, termasuk keluar negeri. Nah, bagaimana cara cita-cita pemerintah daerah juga yang ingin menarik mereka, karena nanti ada fasilitas kawasan industri dan sebagainya. Sementara kawasan industri ini mengeluhkan juga bagaimana cara menyiapkan tenaga yang siap pakai, yang bisa dipakai di situ. Ya, tadi saya menyampaikan bahwa Kendal insya Allah didesain sebagai kota industri dan kota pariwisata. Nah, industri tentu saja harapan kita adalah itu akan bisa menampung tenaga kerja dari Kendal sendiri. Bukan berarti saya rasialis ya, tetapi saya ingin di Kendal sendiri masyarakatnya bukan menjadi penonton terhadap pesta yang ada dalam industri itu. Tentu kita berharap bisa masuk ke dalamnya, syukur-syukur menjadi manajemennya yang ada di situ. Tapi tentu saja perusahaan ini juga memerlukan kualifikasi tertentu. Karena itu kami berharap ya moga-moga nanti ada orang-orang Kendal yang mempunyai sumber daya manusia, memiliki kualifikasi yang memenuhi untuk bisa memasuki di dunia industri. Kemudian yang kedua adalah memang betul kenyataannya penyumbang, kalau nggak salah malah nomor 2 se-Jawa Tengah yang menyumbang tenaga kerja di ke luar negeri. Nah, ini tentu mungkin secara bertahap akan cut off terhadap itu kalau industri kita ini sudah cukup banyak dan kualifikasi adik-adik kita yang mau masuk ke dunia industri itu memenuhi syarat. Apalagi misalnya tadi Mas Bambang menyebut KIK, industrinya bersifat multinasional, yang berarti tidak hanya hard skill-nya yang dia miliki, tapi juga soft skill-nya. Misalnya adalah yang berkaitan dengan IT, yang kedua adalah yang berkaitan dengan bahasa. Jadi saya kira menjadi satu catatan, dan saya sudah sempat bertemu dengan pihak KIK. Kalau perlu KIK CSR-nya jangan dibelikan sembako. Kalau bisa dibelikan untuk mendukung pendidikan, misalnya dibuatkan kursus gratis untuk masyarakat Kendal, nanti yang bahasanya bagus dan kompetensinya bagus bisa langsung diambil sendiri oleh industri di situ. Atau
sebaliknya ada guru yang dari dari KIK untuk ngajar di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada kemitraan dengan dunia usaha. Pak Mujib, terakhir, ya. Ini Mas Diko ini kan benar-benar kader murni dari Partai Golkar. Ya. Dengan jumlah dukungan DPRD yang begitu minimal, akhirnya bisa menjadi bupati, berarti didukung oleh masyarakat. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Partai Golkar untuk kembali mencari dukungan, karena kan pernah Partai Golkar itu jadi pemenang pemilu di Kabupaten Kendal. Moga Pak Mujib. Iya, saya kira pertama saya sebagai kader Golkar tentu berterima kasih pada masyarakat yang memberikan kepercayaan pada kader Golkar untuk menjadi bupati di Kabupaten Kendal, meskipun masyarakat tahu bahwa Golkar hanya memiliki 3 kursi, tapi realitasnya Golkar bisa calon Golkar ini bisa didukung oleh mayoritas partai yang ada di Kabupaten Kendal. Ini juga selalu satu sejarah dan satu teskis juga bahwa ternyata Kendal bisa berkolaborasi dengan partai-partai yang lainnya, karena memang mungkin bisa dilihat dari sudut pribadi, ada semacam harapan yang besar dari masyarakat Kendal dipimpin oleh milenial dan dipimpin oleh anak yang mungkin punya visi dan misi yang jauh ke depan. Ini realitasnya adalah masyarakat cukup cair dan objektif mendukung pada Adinda Diko menjadi Bupati Kabupaten Kendal bersama Mas Basuki. Nah, karena itu saya kira ini menjadi satu kekuatan. Dan yang kedua tentu apapun juga kita akan membangun hubungan yang baik dengan legislatif, karena tanpa dukungan legislatif mungkin perjalanannya juga tidak akan lancar. Nah, saya kira saya melihat partai-partai yang lainnya yang ada di dalamnya yang mendukung kan ada dari Demokrat, kemudian dari PAN, dari PKS, dari Perindo. Mungkin nanti juga ada kemampuan hubungan yang baik, relationship dengan partai-partai yang lainnya, rasa-rasanya memungkinkan untuk bisa terjadi suasana yang harmonis untuk di Kabupaten Kendal, karena semua harus berpikir untuk kemajuan Kendal, bukan untuk Golkar saja, bukan untuk partai mereka sendiri, tapi untuk kemajuan Golkar. Khusus untuk Kendal, untuk Golkar maksud saya kira saya sudah pernah berdiskusi dengan Mas Diko, itu ada komitmen untuk menaikkan kembali posisi Partai Golkar. Seingat saya tahun 2024 nanti populasi penduduk di Kendal sudah melebihi 1 juta. Karena itu kemungkinan besar itu kursinya akan naik dari 45 menjadi 50. Karena itu targetnya itu tentu harus dinaikkan, dan harapan saya secara pribadi Golkar bisa mencalonkan sendiri. Itu artinya adalah paling tidak kita harus memiliki 10 kursi. 10 kursi dibagi ke dalam 6 dapil daerah pemilihan. Nah, mungkin nanti kita berharap Golkar pada rapat pimpinan maupun rapat plenonya membuat rencana strategis bagaimana caranya dapil mana yang kira-kira bisa dapat 2 dan dapil mana yang 1, dan itu minimal, karena sekarang ini ada 2 dapil yang sama sekali tidak ada partai Golkarnya, yaitu dapil 3 di daerah Siboli, Singorojo, Koja dan Limbangan. Kemudian juga 3 dapil yang nggak ada, yaitu Weleri, Gemuh dan Ringinarum, serta Cepiring, Kangkung dan Rawasari. Nah, ini 6 dapil ini tentu nanti bisa merancangkan secara strategis nanti siapa yang akan ditaruh di mana yang berpotensi untuk jadi, dan di dapil mana yang harus ada 2, lalu mencari calon yang punya kualifikasi tertentu dan punya aksesibilitas kepada masyarakat
yang cukup bagus. Ya. Jika dengan demikian diharapkan bisa mendapatkan 10 kursi dan menjadi pemenang ke depan. Ya, baik. Ya, terima kasih sekali Bapak Dr. H.A. Mujibur Rahmat MH, anggota DPR RI Komisi 10 yang telah berbagi menyampaikan harapan-harapannya dan saran-sarannya kepada Bupati dan Wakil Bupati baru Kendal yang akan segera dilantik. Terima kasih sekali lagi Pak Mujib. Terima kasih sama-sama. Ya, Salam untuk Wassalamualaikum masyarakat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.